Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya, kita masih bisa mengikuti tausiah subuh. Pada tausiah subuh kali ini Al Ustadz membahas tentang fadilah sholat duha. Apa aja fadilah sholat duha ini? Mari sama-sama kita simak videonya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajar kita, manusia terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat manusia, dan beliau adalah panutan terbaik bagi umat manusia. Kita berselawat kepada beliau sebagai bentuk bakti kita kepada beliau, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca kitab Al-Minahul 'Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sholat duha dan juga waktu terbaik dari sholat duha tersebut, atau waktu terbaik yang bisa kita pilih untuk melaksanakan sholat duha pada waktu tersebut. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, perlu disampaikan bahwasanya sholat syuruk yang kita kenal, ya, sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Sholat syuruk adalah hakikatnya sholat duha di awal waktu, hanya beda penamaan saja. Coba pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan beberapa fadilah-fadilah, beberapa keutamaan dari sholat duha itu sendiri. Penulis menyebutkan yang pertama adalah annaha wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabi. Sesungguhnya sholat duha itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian para sahabatnya. Semisal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh dalil-dalil sebelum pembahasan ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awsa aqada bi syai'in fa hiya wasiyatun li jami'il ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mewasiatkan sesuatu kepada salah seorang sahabatnya, maka hukumnya akan menjadi umum kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk sahabat-sahabat yang disampaikan kepada mereka itu wasiat beliau, tapi hukumnya lebih luas dan lebih umum kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Kama anna amrahu bi syai'in wa nahya an syai'in huwa wajibun li jami'il ummah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan atau perintah itu tentunya hukumnya sama bagi setiap umat Nabi Muhammad. Hatta ya'tiya dalilun yadullu 'ala khususiyah, sampai adanya dalil bahwasanya memang permasalahan itu atau hukum itu hanya diperuntukkan untuk perorangan saja dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Wala dalila huna fa hiya wasiyatun li jami'il ummah, dan tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah, Abu Darda atau Abu Dzar saja yang menerima wasiat tentang sholat duha itu, maka bisa dipastikan hukumnya menyeluruh dan umum bagi setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah annaha ta'dilu 360 shalah. Sesungguhnya sholat duha ini setara dengan 300 atau setara dengan 360 sedekah. Ya, pahala sholat duha setara dengan pahala 360 kali sedekah. Kama fi hadits Abi Dzar radhiyallahu taala anhu as-sabit. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian fadilah atau keutamaan yang ketiga adalah annaha alamatun ala anna al-'abda awwab.
Sesungguhnya sholat duha itu salah satu ciri atau salah satu tanda bahwasanya seorang hamba itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama idza shallaha fi waqtiha al-fadil. Terlebih lagi jika seorang hamba itu melaksanakan sholat duha tersebut pada waktu-waktu yang paling afdol, wa huwa akhir waktu, dan waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat duha itu adalah waktu terakhirnya atau di ujung-ujung waktu sholat duha tersebut. Kama fi hadis Zaid bin Arqam, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu as-sabit hadis Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian fadilah yang keempat adalah annaha sholatul mahdhurah masyhudah. Sesungguhnya sholat duha itu sholat yang disaksikan oleh para malaikat, ya, para malaikat hadir di sekeliling orang yang melaksanakan sholat duha dan menyaksikan sholat yang dilakukan oleh orang yang melakukan sholat duha. Tashhaduhal malaikatu kama fi hadis Amr bin Abbasah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang telah kita sebutkan kemarin, ada riwayat Imam Muslim. Qala Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi menyebutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mensyarah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholata masyhudatun mahdhuratun. Makna dari sabda Nabi, sesungguhnya sholat duha itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri oleh para malaikat. Artinya adalah tahduruhal malaikatu fa hiya aqrabu ila al-qabuli wa husulir rahmah. Sesungguhnya para malaikat hadir di sekeliling orang yang sedang melaksanakan sholat duha itu, maka ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah redaksi syarat yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Kita ringkas tentang fadilah-fadilah sholat duha itu sendiri. Yang pertama adalah sholat duha adalah wasiatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika beliau berwasiat kepada sebagian sahabat, maka itu artinya hukumnya menyeluruh kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Yang kedua adalah sholat duha pahalanya setara dengan 360 kali sedekah. Dan yang ketiga adalah ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu termasuk di antara golongan orang-orang yang selalu dan senantiasa cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah sesungguhnya sholat duha itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan, maka sungguh ini salah satu tanda bahwasanya sholat itu lebih mudah diterima dan lebih mudah menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ada dua rakaat, kemudian di sini disebutkan tentang jumlah rakaat sholat duha. Aqallu sholati duha rakaatani. Jumlah rakaat minimal sholat duha itu ada 2 rakaat, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau menyebutkan awsani khalid bi talatin, sahabatku atau kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, kemudian kekasihku telah mewasiatkan kepadaku tentang 3 perkara. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah rakaat duha, yaitu sholat 2 rakaat di waktu duha. Kemudian wa amma aktsar sholat duha fasahihu annahu la hadda li aktsariha. Kemudian batas minimal jumlah rakaat sholat duha disebutkan di sini, yang benar adalah tidak ada batasannya. Annahu la hadda li aktsariha, tidak ada batasan jumlah sholat duha yang paling banyak. Khilafan liman haddatha bi 8 raka'atin. Yang ini berbeda dengan
para ulama yang membatasi sholat duha itu yang paling maksimal adalah 8 rakaat. Artinya ada ulama yang berpendapat bahwasanya maksimal sholat duha itu sebanyak 8 rakaat. Akan tetapi penulis di sini mengambil pendapat bahwasanya sholat duha itu tidak terbatas jumlah rakaatnya. Falahu an yazida ala thamani raka'atin idza ma yaftahu Allah ta'ala bihi alaihi. Maka boleh diperbolehkan untuk seorang muslim untuk melaksanakan sholat duha lebih dari 8 rakaat. 8 rakaat itu artinya 2 rakaat salat, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat duha itu 4 rakaat. Biasa sholat duha itu 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah. Kemudian beliau juga sewaktu-waktu menambah jumlah rakaat beliau dengan bilangan yang tidak terbatas. Di sini redaksinya adalah wa yazidu ma syaa Allah. Dan beliau menambah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk beliau. Artinya beliau ketika menambah dari 4 rakaat itu beliau tidak terbatas dengan jumlah berapa. Jadi ini adalah dalil yang digunakan oleh penulis di sini bahwasanya sholat duha itu batas maksimalnya tidak ada. Hadis yang terakhir kita sebutkan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 719. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah semangat kita untuk melaksanakan sholat duha ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.